المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa channel Al-Muhajirin dimanapun Anda berada. Nama saya Ahmad Haikal Hanifi. Pada hari ini, tanggal 20 Juli 2021 atau bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah 1442 Hijriah. Hari ini saya berada di Masjid Al-Muhajirin yang sedang melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Saya akan mengajak saudara sekalian untuk menyaksikan jalannya pemotongan hewan kurban di Masjid Al-Muhajirin. Gimana sih keseruannya? Yuk ikuti saya. Baiklah pemirsa, proses pemotongan hewan kurban telah selesai. Sudah ada 10 ekor sapi dan 22 ekor kambing yang telah dipotong. Untuk itu mari kita tanyakan kepada tukang jagalnya untuk mengetahui informasi lebih detail. Mari ikuti saya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, waalaikumsalam. Kalau boleh tahu, saat ini Bapak sedang melakukan apa? Ini lagi buka daging biar segera cepat ini kelar istilahnya, biar cepat pembagiannya juga lancar gitu. Ya. Menurut Bapak, pendapat Bapak mengenai kurban tahun ini, apakah ada penurunan atau bagaimana, Pak? Alhamdulillah kalau sapi makin bertambah, tapi kambing kemarin berkurang. Kalau kambing kemarin ada 42, sekarang 22. Kemarin sapi ada 7, sekarang ada 10. Ya alhamdulillah, kita berkat rekan-rekan kita dibantu dengan, ya alhamdulillah istilahnya cepat kelar gitu aja. Alhamdulillah ya Pak. Lalu pada saat proses pemotongan hewan kurban tadi, apakah Bapak dan tim ada kesulitan atau kendala? Ya alhamdulillah tidak ada kesulitan karena kita udah biasa setiap tahun di Al-Muhajirin. Terima kasih dari Al-Muhajirin juga, panitianya selalu mempercayai saya dengan rekan-rekan saya gitu. Baik, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Mari kita selanjutnya akan bertanya kepada panitia seksi-seksi lainnya. Baik pemirsa, jadi saat ini di samping saya ada Bapak Haji Santo Atmojo sebagai koordinator seksi pendistribusian. Assalamualaikum Pak Haji Santo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah baik. Saya mau bertanya, apakah langkah yang Bapak ambil saat pendistribusian dalam mencegah kerumunan karena kita ketahui saat ini sedang pandemi? Baik, terima kasih ini diberi kesempatan. Jadi untuk mengatasi pandemi ini, langkah awal yang kita lakukan yaitu pendistribusian melalui RT masing-masing. Dan kami juga tidak mengeluarkan kupon secara individu, jadi per kelompok. Nanti kelompok-kelompok itu yang akan mengambil daging korban yang akan didistribusikan kepada masing-masing wilayah. Apa nanti RT-nya bagi ke masing-masing rumahnya atau orangnya dipanggil satu persatu, itu teknis di masing-masing RT ini. Apakah sistem pendistribusian seperti itu ada kendala atau kesulitan? Saya rasa semua tugas, semua program selalu ada masalah. Namun kita upayakan supaya masalah ini kita minimalisir sehingga semuanya akan dapat berjalan dengan lancar. Kalau kendala pasti ada, terutama kendala kebutuhan. Prediksi kebutuhan saya yang harusnya benar-benar ada, ternyata nggak ada, itu jadi masalah itu. Itu masalah yang paling krusial. Apa pesan dan kesan Bapak agar tahun depan, tahun-tahun berikutnya lebih baik lagi? Kalau saya secara pribadi berharap pandemi ini segera berakhir, sehingga pelaksanaan untuk tahun depan bisa lebih meriah, sehingga masing-masing individu itu bisa ngambil dagingnya masing-masing demi kemeriahan atau kemakmuran Masjid Al-Muhajirin. Baik, terima kasih Pak Haji. Ya, sama-sama. Ya. Lalu selanjutnya kita akan bertanya kepada seksi yang lainnya. Baik pemirsa, di samping saya saat ini ada
Bapak RT 9. Mari kita tanya lebih lanjut. Assalamualaikum Pak RT. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak RT? Baik. Baik, alhamdulillah. Jadi gini Pak RT, apa pendapat Bapak mengenai kurban tahun ini? Alhamdulillah, walaupun kondisinya lagi COVID begini, ya alhamdulillah untuk Yayasan Al Muhajirin ya Masjid Chandra Indah ini, alhamdulillah cukup banyak mendapatkan yang kurban di kita ini. Tadi saya dengar dari koordinator pendistribusian, pendistribusian tahun ini diserahkan kepada RT masing-masing dan RT akan menyerahkan door to door kepada warganya. Apakah dengan sistem pendistribusian seperti itu Bapak merasa berat atau ada kesulitan? Oh tidak, kenapa? Karena kondisi seperti ini inilah yang terbaik. Karena kita untuk menghindari kerumunan ya, makanya kami sebagai ketua RT dan yang lain warga untuk membantu menyalurkan ke warga masing-masing. Kita bagi tugas. Lalu apa kesan dan pesan Bapak agar kedepannya dapat lebih baik lagi? Oh ya, kesan-kesan dari Bapak untuk ke depan ini sudah baik kok ya. Untuk lebih baik lagi kita pertahankan yang kebersamaan seperti ini, dan remaja dan semua panitia dikerahkan cukup bagus ya. Untuk saya menilai cukup bagus kok. Baik, terima kasih banyak Pak RT ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak RT. Selanjutnya kita akan bertanya ke seksi berikutnya. Ya, pemirsa, selanjutnya di sini samping saya ada bendahara masjid ya. Beliau adalah Pak Haji Kemri. Mari kita tanya lebih detail. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Haji? Baik ya? Baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana pendapat Bapak tentang kurban tahun ini? Ya kayaknya lumayan lah. Bagus. Mengenai keuangan juga bagus. Sip. Apakah ada kesulitan dalam membawa uang orang yang menitipkan hewan kurban gitu? Insya Allah mudah-mudahan enggak. Aman. Lalu apa harapan Bapak ke depannya agar lebih baik lagi? Lebih baik lagi maunya. Lebih santai lagi gitu. Ya, siap. Baik, terima kasih Pak Yuk. Kemri. Lalu selanjutnya kita akan bertanya kepada Pak RW 16. Assalamualaikum Pak RW. Ya, waalaikumsalam. Apa kabar Pak RW? Alhamdulillah baik. Bagaimana pendapat Pak RW tentang kurban tahun ini? Tahun ini korban yang tidak kita sangka berjalan begitu baik dan diikuti oleh warga dengan antusiasme yang sangat tinggi karena tidak kurang dari sebelumnya. Bahkan di masa pandemi ini melebihi dari waktu-waktu sebelumnya. Karena rata-rata setiap tahun sebelumnya itu kan 9 sapi ya. Namun sekarang di masa pandemi justru bisa meningkat 10 bahkan hampir 11 sapi. Tapi karena kemampuan kita untuk melaksanakan ini tenaganya terbatas, makanya kita sempat menolak. Jadi hanya berkemampuan untuk menerima kurban sebanyak 10 sapi dan 22 kambing. Demikian. Baik, apa harapan dan pesan Bapak agar di kurban tahun-tahun berikutnya dapat berjalan lebih baik lagi? Secara keseluruhan ini sudah berjalan sangat baik antara panitia kurban satu sama lain di berbagai seksi sudah saling berjalan penuh koordinasi. Namun barangkali yang sebagai masukan kita adalah untuk tahun berikutnya pada saat pembagian hewan kurban ini, pembagian dagingnya itu saya rasa perlu dipikirkan agar dibagi secara serempak. Artinya apa? Kepada RT-RT ya, baik itu RT di RW 16 atau RT-RT di RW 15, itu pembagiannya serempak dalam arti pada saat setelah dibuat klaster-klaster, setiap RT dapat berapa, baik 2 RW itu, baru skala apabila udah merasa cukup, jatah dari masing-masing RT baru dipanggil lah masing-masing RT untuk mengambil. Jangan dibagikan sebelum diketahui
jatah masing-masing RT tercukupi agar tidak menimbulkan spekulasi atau stres dari panitia, terutama panitia pendistribusian. Karena apabila sampai kekurangan stok, itu yang menjadi korban adalah RT-RT yang dibagikan di akhir atau terakhir nih. Sementara yang lain sudah aman, tetapi RT yang bagian terakhir itu belum kebagian atau tidak tercukupi sehingga timbangannya pun tidak merata. Itu demikian. Baik, terima kasih banyak Pak RW ya. Baik, sama-sama ya. Baiklah, selanjutnya kita akan bertanya kepada Bapak RW 15. Assalamualaikum Pak RW, apa kabar? Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa pendapat Bapak tentang kurban tahun ini di Masjid Al-Muhajirin? Menurut pendapat saya, korban ini walaupun pandemi itu ternyata antusias daripada warga untuk berkorban itu cukup banyak. Malah justru hal-hal yang tadinya kita khawatirkan ternyata bertolak belakang. Ini jadi cukup baik. Pelaksanaan sementara juga kalau saya lihat nih sementara baik ya, bagus terkoordinir. Tapi untuk yang lain-lain memang kami sendiri kan tidak langsung berkecimpung ya, jadi tidak tahu persis. Lalu bagian pendistribusian, kan saya dengar tadi di seksi pendistribusian dibagikan langsung kepada RT-RT. Menurut Pak RW, apakah pendistribusian seperti itu efektif dalam mencegah kerumunan? Sejalan dengan himbauan pemerintah yang selama ini untuk menghindari kerumunan, itu cukup bagus. Artinya dibagikan dari RW ke RT masing-masing, kemudian RT nanti menyampaikan ke warganya. Nah, hal seperti ini masalah teknis bisa langsung diberikan, bisa melalui kupon. Itu kami serahkan kepada tanggung jawab ke ketua RT masing-masing, biar sampai ke karena dia tahu persis yang mustahik yang mana, yang bukan yang mana. Itu. Baik, terima kasih banyak Pak RW ya. Semoga sehat selalu. Selanjutnya kita akan bertanya ke seksi lainnya. Assalamualaikum Mas Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Haikal gimana? Kalau boleh tahu Mas Rizky tahun ini sebagai apa? Oh, ini saya sebagai dari perwakilan dari remaja masjid, yaitu Majelis Ilmu Pemuda Al-Muhajirin. Iya, gitu Kal. Gimana? Apakah ada kendala atau kesulitan dalam mengumpulkan para pemuda Al-Muhajirin ini? Alhamdulillah sih di sini guyup rukun ya, antara orang tua, dari yang orang tua dan yang muda, kita harus guyup rukun bersama-sama untuk bareng mensukseskan Idul Adha. Walaupun situasinya ya mungkin agak kurang memungkinkan, tapi kita bismillah biiznillah kita bisa sama-sama kumpul untuk mengharap ridha Allah SWT. Gitu sih Kal. Ajib. Lalu harapannya agar Idul Adha berikutnya agar lebih baik lagi, Mas Rizky harapannya apa? Oh, harapannya gini sih, kita sistemnya lebih diperbaiki lagi, semakin tahun lebih diperbaiki lagi, dan kolaborasinya jelas antara pemuda dan orang tua ataupun sesepuh-sesepuh Masjid Al-Muhajirin itu bagaimana, dan mudah-mudahan kedepannya yang berkurban di Masjid Al-Muhajirin lebih banyak dan lebih banyak lagi, kayak gitu sih. Terima kasih Mas Rizky. Oke, sip. Lalu selanjutnya kita akan bertanya kepada Ibu Tri. Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam. Ngapa? Enggak usah. Ini aja. Baik pemirsa, di samping saya saat ini ada dari tim pencacah tulang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya. Saat ini Bapak sedang apa ya kalau boleh tahu? Saya lagi memotong tulang untuk kurban. Nah, saya di sini lihat ada mesin. Apakah dalam penggunaan mesin ini ada kesulitan atau ada yang perlu diperhatikan? Baik, terima kasih Mas. Ya. Selanjutnya di sini ada bagian mencacah. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada kesulitan dalam mencacah daging-daging ini Pak? Alhamdulillah semuanya sukses, lancar, dan tidak ada kendala, walaupun terik panasnya di suasana pendam ini kita lancar-lancar saja, alhamdulillah. Harapan Bapak ke depannya supaya lebih baik lagi apa?
Untuk harapan mudah-mudahan ke depan bisa sukses seperti ini, gitu saja. Baik, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Selanjutnya kita akan bertanya kepada ibu-ibu ya. Assalamualaikum ibu-ibu. Ya, Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu ini ibu-ibu lagi ngapain ya? Lagi membagikan daging kurban, maksudnya lagi menimbang. Saya mau bertanya pendapat ibu mengenai kurban tahun ini. Alhamdulillah dengan prokes yang ketat kita bisa menjalankannya dengan aman dan tertib. Harapan ibu ke depannya supaya kurban berjalan lebih baik lagi apa? Harapannya mudah-mudahan yang kurbannya lebih banyak, jadi pembagiannya juga bisa lebih banyak lagi per orangnya. Amin. Baik, terima kasih banyak Bu. Selanjutnya kita akan bertanya kepada Ketua Panitia Idul Adha tahun 1442 Hijriah, Bapak Edi Mansirin. Baik pemirsa, jadi saat ini di samping saya ada Ketua Panitia Idul Adha tahun 1442 Hijriah, Bapak Haji Edi Mansirin. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, pendapat Bapak kurban tahun ini apakah ada penurunan atau bahkan ada peningkatan nih Pak? Yang jelas tahun ini yang turun tuh kambing. Kalau sapi, alhamdulillah kalau kita mau nampung sebetulnya bisa melimpah, bahkan sampai sapi 12 bisa. Cuma karena kita tergantung tenaga kita kurang, ya kita sendiri nyadarin bahwa menghadapin pekerjaan yang tidak bisa itu berdempet-dempetan karena pandemi, ya kan? Mau tak mau kita membatasi diri, ya kan? Tadi aja cuma minta 9 ekor aja. Akhirnya datang lagi jadi 10, ya kan? Tapi ya alhamdulillah masih ada lagi mau nitip satu lagi, tapi kita tolak, akhirnya lari ke yayasan. Sisi sebagai ketua ya alhamdulillah cukup puas dengan pelayanan teman-teman semua. Walaupun semua pada capek, alhamdulillah mereka ini semuanya relawan. Nggak ada istilah itu yang dikasih upah atau apa kecuali jagal ya. Karena kita cuma kerja ini mengharapkan ridho Allah aja, nggak ada yang lain Mas. Jadi mudah-mudahan kedepannya Masjid Al-Muhajirin tambah jaya, tambah dikenang orang, tambah sukses deh ya. Itu harapan saya. Saya rasa itu Mas. Lalu apakah ada kesulitan atau kendala dalam pelaksanaan Idul Adha di tengah pandemi ini? Alhamdulillah untuk saat ini kita sih belum ada kendala yang berarti, karena semuanya insya Allah nih waktu asar lewat-lewat dikit semuanya hampir beres, ya kan? Jadi apa namanya, dalam pencapaian target kita itu, karena target kita kan maksimalnya jam 4. Ini sebelum jam 4 insya Allah semuanya beres, ya. Jadi hampir nggak ada kendala lah. Kita dalam acara Idul Adha, ya kan, walaupun ditakut-takutin, kita laksanakan walaupun jumlahnya tidak terlampau seperti tidak ada pandemi, ya kan. Nah, gitu juga dengan hewan kurbannya. Walaupun gimana, kita sih alhamdulillah bisa ngatur segala sesuatunya itu, tidak istilah itu apa dicurigain orang. Bahkan tadi sampai dites sama Pak Lurah, ada 6 orang yang di rapid test antigen, semuanya negatif. Berarti kan pekerja kita semuanya sehat. Ya, harapan saya semua pekerja dan relawan Al-Muhajirin itu pada sehat semua. Amin ke depan, ya. Gitu aja, Mas. Lalu tadi saya dengar dari koordinator seksi pendistribusian tahun ini langsung diserahkan kepada RT masing-masing dan RT akan menyerahkan kepada warga door to door. Apakah pendistribusian seperti itu menurut Bapak efektif dalam mencegah kerumunan? Oh iya, karena kan berdasarkan pengalaman tahun-tahun lalu, ya kan, kalau berdasar kupon, warga itu kan pada berkerumun ke sini, ya kan? Jadi nggak mungkin lah kita bisa batasi kalau menggunakan kupon. Mau tak mau lah kita minta tolong para RT-nya. Ini pun kita udah maksimalkan khusus warga Chandra, yang lebih maksimal baru di sekitarnya, ya kan? Nah, alhamdulillah setiap RT yang udah kita distribusikan semuanya udah pada ngambil dan siap membagikan ke warganya masing-masing. Alhamdulillah nggak ada kendala kok. Karena kita terus terang atasi kerumunan itu, makanya kita tidak ada istilah itu bagi kupon untuk tahun ini, ya. Cuma langsung ke RT-RT-nya aja. Udah, itu nggak ada masalah. Baik, banyak terima kasih Pak. Saya ucapkan pada Pak Haji Edi Mansirin, semoga sehat selalu. Amin, amin. Selanjutnya kita akan bertanya kepada perwakilan Majelis Ilmu Pemuda. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama perwakilan Majelis Ilmu Pemuda Putri Al-Muhajirin.
dengan Kak Novita. Assalamualaikum Kak Novita. Waalaikumsalam. Baik, apa pendapat Kak Novita mengenai kurban tahun ini? Masya Allah ya, walaupun kita di tengah pandemi, kita tapi alhamdulillah Al-Muhajirin bisa melaksanakan kurban tahun ini, terus bisa berjalan lancar juga, dan kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Apakah Majelis Ilmu Pemuda semuanya datang dan kompak dalam membantu proses kurban ini? Oh iya, alhamdulillah MIP ini banyak juga, semuanya hampir keseluruhan hadir karena beberapa juga ada yang lagi isoman. Jadi kita semua udah usaha semaksimal mungkin semua MIP itu datang. Apa harapan Kak Novita agar di tahun-tahun berikutnya dapat berjalan lebih baik lagi? Ya, semoga di tahun depan itu kita pandemi ini udah selesai supaya kita bisa kembali normal dan kurban ini bisa lebih baik lagi gitu, bisa memberikan manfaat yang lebih banyak untuk masyarakat. Terima kasih banyak Kak Novita. Selanjutnya kita akan beralih kepada perwakilan Majelis Ilmu Pemuda Putra. Baik, di sini saya sedang bersama perwakilan Majelis Ilmu Pemuda Putra dengan Panji. Assalamualaikum Mas Panji. Waalaikumsalam. Apa pendapat Mas Panji mengenai kurban di tahun ini nih? Apakah sepi dan ada penurunan atau sama saja seperti tahun-tahun sebelumnya? Kalau menurut saya sih tahun ini sama aja ya, sama-sama rame. Banyak teman-teman juga yang ikut partisipasi di acara tahun ini. Ya sama aja sih. Apa harapan Mas Panji nih pada Majelis Ilmu Pemuda? Apakah harapan Mas Panji kepada Majelis Ilmu Pemuda tahun-tahun berikutnya agar lebih semangat lagi dan tidak perlu diajak lagi, perlu kesadaran sendiri gitu? Ya kayaknya sih kedepannya jadi lebih ramai lagi ya dari tahun ini. Pemuda-pemuda yang tahun ini bisa lebih berkembang di tahun depannya. Mungkin kalau nggak COVID bisa lebih banyak lagi. Terima kasih banyak Mas Panji ya. Sama-sama. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama koordinator tim pencacah tulang Bapak Supriyadi. Assalamualaikum Pak Supriyadi. Ya, memang di sini kelemahannya di cacah tulang karena memakan tenaga yang kuat dan kebetulan tenaga yang dulu sudah pada pensiun dan kemudian banyak yang sakit sehingga kita hanya 2 orang dibantu dari penyang jagal 3 orang sehingga masih tertolong. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih lancar lagi, itu aja. Tadi saya lihat di sana pencacah tulangnya menggunakan mesin. Apakah ada kesulitan atau ada yang perlu diperhatikan supaya tidak melukai? Mesin itu sangat membantu sekali dan potongannya lebih rapi dan untuk dibungkus kepada konsumen atau kepada yang menerima itu pantas lah. Kalau dipakai golok itu dihancur tulangnya, kalau itu bagus nanti bentuk potongannya itu bagus gitu. Jadi sangat membantu sekali mesinnya. Dan mesin ada 3 tapi hanya dipakainya 2 unit gitu. Terima kasih. Lalu pendapat Pak Supriyadi mengenai kurban tahun ini, apakah sepi dan menurun, apakah sama saja seperti tahun-tahun sebelumnya? Untuk sapi mengalami peningkatan 1 ekor. Untuk kambing mengalami penurunan, yang dulu semula 31 sekarang hanya 22. Mungkin karena memang saat ini harga kambing lebih mahal daripada harga sapi sehingga orang akan berlomba-lomba untuk kurban sapi. Ternyata kita kemampuan hanya 9 ekor tapi ternyata ditambah 1 ekor jadi 10, itu secara tidak sengaja ya. Tapi ya ini memudahkan kita untuk pembagiannya kepada masyarakat di Komplek Chandra Indah dan sekitarnya, itu aja. Lalu apa harapan Bapak nih agar kurban tahun-tahun berikutnya dapat berjalan lebih baik lagi? Mudah-mudahan corona ini akan hilang untuk tahun depan dan semua akan sehat kembali orang-orang yang ikut membantu pemotongan ini sehingga bisa lancar. Kalau memang itu tadi bisa lancar, mungkin sebelum jam 3 kita udah selesai gitu, karena dibantu 2 mesin tadi gitu. Mudah-mudahan tahun depan sudah tidak ada pandemi lagi, sehingga kondusif sekali. Kita harapkan apa yang
diamanatkan oleh yayasan itu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Supriyadi. Nah, selanjutnya kita akan bertanya kepada seksi lainnya. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama Ustadz Smaji yang merupakan Imam Masjid Al-Muhajirin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, afiat. Menurut Ustadz, gimana nih kurban tahun ini? Apakah ada penurunan? Apa sama saja seperti tahun sebelumnya? Alhamdulillah. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya penerimaan sapi dibandingkan tahun kemarin itu ada peningkatan. Bahkan tadinya kita sampai menolak, ya, ada 1 ekor sapi kita tolak. Jadi kita total 10, kalau tahun kemarin 9 kalau nggak salah. Nah, untuk kambing biasanya hampir 40, sekarang cuma 22, ada penurunan. Mungkin masalahnya itu ya karena pandemi ini, ya, ekonominya agak turun. Namun sejauh ini masih kita bisa prediksi bahwasanya jatah kurban ini masih tetap lah untuk dibagi menjadi 2 RW, 15 dan 16. Berharap mudah-mudahan corona ini cepat berlalu, biar nantinya penerimaannya, pembagiannya kepada para mustahik juga lebih banyak lagi, insya Allah. Lalu menurut Ustadz nih, saat pelaksanaan entah pendistribusiannya apakah ada kendala atau kesulitan? Untuk pendistribusian sih karena sudah menghubungi para RT, ya, insya Allah mudah kayaknya, nggak terlalu sulit karena Pak RT-nya yang langsung terjun, ya, membagikan kepada para warganya. Dan jadi nggak warga itu nggak datang-datang ke masjid sehingga menciptakan kerumunan. Jadi untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada para Pak RT yang tergabung dari RT 15 dan juga 16. Terima kasih. Saya minta Pak Ustadz untuk membimbing pemirsa semua untuk berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Mohon Ustadz agar berkenan memimpin doa. Baik, sebelumnya kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah pandemi ini, ya, segera dari muka bumi Indonesia pada khususnya dan pada umumnya pada yang ada di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Allah Ta'ala yarfa' hadhil wabah bijahi khairil bariyah. Allah Ta'ala yashfi amradana amradal muslimin wa mardana wa mardal muslimin wa marda ikhwanina wa qarabatina bijahi khairil bariyah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal ghala wa ta'un wal fitan wal corona ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldan muslimina 'ammah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz, ya. Baiklah pemirsa, tibalah kita di penghujung acara ini. Semua panitia juga sudah bergegas pulang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allah